dia memperhatikan orang tuanya, dia berkhidmat kepada orang tuanya, maka setelah dia menikah, Allah Ta'ala juga akan memberikan dia seorang anak yang akan berbakti kepadanya. Makanya ini kesik aku engkau mau keluarga tak buktinya hurwana bukti dia bagaga anaknya, maka nasihatnya Nabi tak pakai jadi servisnya pemotor. Perbaiki pelayanan kita kepada kedua orang tua, karena pelayanan kita kepada kedua orang tua itu akan mendatangkan anak yang soleh. Mohon maaf, sering sekali terjadi sebaliknya. Ada orang setelah menikah justru terkadang dia lupa kepada orang tua, padahal tidak harus seperti itu. Justru ketika kita habis melakukan akad pernikahan, maka kita harus sering-sering komunikasi, melayani, berkhidmat kepada kedua orang tua. Ada satu kisah yang hendak saya ingin ceritakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Supaya apa? Supaya kita melihat bagaimana kehidupan kita pada saat ini. Apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua setelah menikah, atau bahkan sebaliknya? Satu kisah nyata terjadi di Arab. Seorang lelaki telah menikah dengan istrinya kurang lebih 21 tahun yang lalu. Artinya orang ini sudah orang tua. 2 tahun setelah pernikahan, maka orang tuanya yang laki-laki meninggal, tinggal ibunya yang masih hidup. Kebiasaan lelaki ini karena termasuk orang yang kaya, setiap malam Ahad, setiap malam Minggu diajak istri dan anaknya makan malam. Maka suatu malam ketika dia hendak ingin mengajak anak dan istrinya pergi makan malam di malam Ahad, tiba-tiba istrinya berkata, "Pak, apakah kita tidak mau makan dengan perempuan lain di malam ini?" Suaminya kaget. "Kenapa, Dek? Apakah engkau mencurigai saya?" Dia bilang, "Tidak, Pak. Ada perempuan yang kita lupa." "Siapa itu?" Dia bilang, "Ibu, tak." Tiba-tiba bapak ini dia teringat, 21 tahun sudah menikah tapi belum pernah mengajak orang tuanya makan bersama berdua. Tiba-tiba ketika itu dia telepon orang tuanya, "Mak, saya kepengen berbicara dengan kita. Saya kepengen makan bersama dengan kita di malam ini." Tiba-tiba orang tuanya mengatakan, "Nak, apa masalahmu dengan istrimu? Apa masalahnya anakmu sampai-sampai engkau ingin berbicara dengan saya?" Tiba-tiba lagi dia bilang, "Mak, saya tidak ada masalah dengan anak istri. Di malam ini saya rindu dengan mama, saya ingin makan berdua." Maka anak ini bercerita, "Ketika saya menjemput orang tuaku, saya baru berada di gerbang pintu, tiba-tiba orang tua saya sudah berdiri di depan pintu. Karena begitu senangnya, begitu gembiranya orang tuanya mau diajak makan berdua." Cerita ya anaknya, dia bercerita, "Ketika saya naik mobil, saya perhatikan orang tua saya begitu bahagia, begitu senang. Ketika sampai di restoran, saya katakan, 'Mak, kita pilih makanan yang kita sukai. Di malam ini saya yang traktir kita." Tiba-tiba orang tuanya meneteskan air mata. Dia katakan, "Nak, terus terang sekarang ini mataku ragu, tidak bagus nih penglihatanku." Maka anaknya ini pun menangis. Dia baru merasa ternyata saya kurang perhatian benar dengan orang tuaku, sampai-sampai matanya rabun, saya kurang tahu. Maka setelah itu dipesankanlah makanan untuk orang tuanya, untuk ibunya. Setelah dipesankan, sudah makan, maka ibunya mengatakan, "Nah, insya Allah bulan depan panggil istri dan anakmu, saya yang akan traktir engkau. Panggil semua cucu-cucuku, saya traktir kok." Maka anak ini mengatakan, "Iya mak, saya tunggu." Ternyata Allah Ta'ala berkehendak lain.
orang tua ini sakit parah, kemudian meninggal dunia. Maka seorang anak yang baru sadar bahwasanya perhatian kepada orang tuanya begitu kurang setelah pernikahannya, maka dia begitu menangis, meneteskan air mata. Tak lama kemudian tiba-tiba ada telepon. Telepon tersebut seseorang mengatakan, "Pak, benarkah ini nama Bapak?" Dia bilang, "Iya, itu nama saya." Maka seseorang mengatakan, "Pak, alhamdulillah Bapak beserta keluarga, ibu dan anaknya mendapatkan undangan makan gratis di restoran kami. Restoran yang bagus. Silahkan Pak datang ke sini." Maka anak ini, seorang yang laki-laki ini yang sudah punya anak, maka dia begitu senang dapat undangan makan gratis. Setelah sampai di restoran, maka makanan begitu banyak tersedia. Mega andre-andre kiolona. Maka lelaki ini bertanya, "Siapa yang mentraktir saya begitu banyak makanan yang dihidangkan?" Pelayan itu mengatakan, "Kita makan ini dulu, nanti bisa ceritakan." Setelah dimakan, disantap bareng-bareng bersama anak istrinya, maka dia penasaran, dia tanya lagi, "Siapa yang mentraktir saya?" Maka pelayan tersebut mengatakan, "Pak, sekitar 1 minggu yang lalu ada orang tua yang sakit parah, sampai dia tidak bisa berjalan. Dia datang ke sini, dia katakan, 'Mungkin Mas, saya tidak sempat nanti mentraktir anak saya karena keadaan saya yang sudah sakit parah. Seandainya saya mati, maka tolong anak saya diundang makan di tempat ini.'" Ternyata anak ini baru menyadari yang mengundangnya adalah almarhumah orang tuanya. Artinya apa, Pak, Ibu-ibu? Kasih sayang orang tua kepada anak tidak pernah berubah. Mulai dari Anda kecil, sudah sekolah, bahkan sudah menikah, kasih sayang orang tua kepada anak tidak pernah berubah, Pak, Ibu-ibu. Cuma terkadang kita setelah menikah, kita jarang berhubungan, kita jarang memperhatikan kedua orang tua kita. Padahal mohon maaf, orang tua di masa tua itu yang diperlukan adalah perhatian. Ketika kita sudah tua, biasanya penyakit berdatangan, kena kolesterol, kena darah tinggi, kena gula, kadang kena jantung, liver, bahkan ada yang sampai kena vertigo. Minimal orang tua itu tidak susah untuk tidur, berat untuk tidur. Maka mohon maaf, di masa orang tua kita sudah menjalani masa tuanya, maka yang diperhatikan bukan hanya harta benda, tapi perhatian dari anaknya. Mohon maaf, Bu, telepon kita kepada orang tua itu begitu bernilai, begitu berharga bagi mereka. Ketika HP-nya berbunyi dan dia lihat nama kita, maka ketika itu juga dia tersenyum bahagia. Kenapa? Karena dia merasa saya masih diperhatikan oleh anak saya. Inilah yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Makanya penting kita perhatikan mereka. Jangan sampai di masa-masa tua mereka terabaikan. Mohon maaf, berapa banyak seorang ibu dia mampu menjadikan anaknya sukses, sampai ada 10 anak dia jadikan semuanya anak yang sukses. Perjuangannya begitu luar biasa. Tapi banyak sekarang 10 orang anak tidak mampu mengurus satu orang tua. Makanya perlakukanlah orang tua kita bagikan raja, bagikan ratu. Maka insya Allah kehidupan kita dunia dan akhirat bagikan raja dan ratu. Pernah suatu ketika Ibnu Umar ditanya, dia katakan, Ibnu Umar ditanya ketika itu, "Ya Ibnu Umar, bagaimanakah caranya supaya saya bisa mengetahui Allah Ta'ala tersenyum kepada saya? Bagaimana saya mengetahui Allah Ta'ala senang kepada saya?" Maka Ibnu Umar mengatakan, "Kapan engkau membuat orang tuamu tersenyum, maka ketika itu juga Allah Ta'ala tersenyum kepada engkau." Ridallah fir ridal walid. Kesenangan, keridoan Allah Ta'ala terletak pada keridoan orang tua kepada anaknya. Makanya yang saya wasiatkan pertama kali, usahakan perbaiki hubungan tak dengan orang tua.
Kapan kita perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua, maka seluruh masalah, seluruh hajat-hajat kita Allah Ta'ala akan mudahkan semua. Kenapa? Karena satu doa orang tua kita akan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan. Saya berikan satu kisah dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Nabi Musa alaihissalam dia berbicara langsung dengan Allah, maka Nabi Musa berkata, ya Allah, saya ini nanti akan masuk surga dengan siapa? Karena ketika itu Nabi Musa adalah makhluk yang termulia. Kenapa? Seorang Nabi dan Rasul bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Maka dikatakan kepada Nabi Musa, hai Musa, kamu akan memasuki surga dengan seorang pemuda penjual daging. Bukan dikatakan engkau akan masuk surga bersama seorang kiai, bersama ustaz, bersama santri, tapi dikatakan kepada Nabi Musa, engkau akan masuk surga bersama seorang pemuda penjual daging. Nabi Musa terheran-heran, siapakah pemuda yang beruntung ini? Nabi Musa cari, ternyata ketemu di pasar. Setelah ditemukan di pasar, diperhatikan, ternyata anak muda yang menjual daging ini, ketika dia jualan, pasti setiap harinya dia menyisihkan sebagian untuk orang tuanya. Dia bawa sebagian dagingnya ke rumah. Setelah itu dia masakkan kedua orang tuanya. Setelah dimasakkan daging tersebut, maka dia ambil, ditumbuk-tumbuk sampai halus. Setelah halus, pemuda ini dia suap orang tuanya. Ketika dia menyuap orang tuanya, maka orang tuanya ketika itu merasa terharu. Dia berdoa tiba-tiba, ya Allah, masukkanlah anakku ini ke dalam surga bersama Nabi Musa. Bayangkan, disebabkan doa seorang ibu kepada anak, maka anak ini mendapatkan derajat yang begitu mulia di akhirat. Makanya jangan lupa ketika ada keperluan, ketika ada masalah, minta nasihat kepada orang tua dan minta doa. Ini begitu penting. Dan yang terakhir, nasihat yang kedua, kemudian ini yang terakhir, usahakan ada ideal, perlakukan mertua tak bagaikan ortu. Kenapa? Karena ketika adik besok pagi menikah dengan suami tak calon ini, maka otomatis mertua tak akan menjadi mahram. Mohon maaf, ada namanya mantan laki, mantan istri, tapi yang namanya mantan mertua tidak ada. Meskipun kita bercerai dengan anaknya, meskipun anaknya meninggal dunia, maka dia tetap mertua. Maka perlakukan mertua layaknya seorang ibu, sayangi dia. Ketika mertua kita berikan pelayanan yang baik, maka insya Allah keluarga kita ini akan bahagia. Tak tanpa nikah, magi matutul mega masalah dalam rumah tangga, dan terkadang mertua pun ikut campur. Kenapa? Karena kita dalam pelayanan kepada mertua kurang begitu baik. Kadang datang mertua ke rumah, kita jadikan dia penjaga anak, kesiru dijaga anak tak. Bahkan dia kesana mencuci piring di rumah, baru 2 hari di rumah sudah nanya, nak kapan balik? Makanya terkadang ketika suami tak ada masalah dengan pasangannya, dengan kita, maka pasti suami tak akan datang kepada mertua, datang kepada orang tuanya. Dia katakan, coba aja di mampak turun itu zaman-zaman ini susah dia tinggalkan, itu perbuatan buruk. Apa dia bilang mertua tak, masih ragu, masih ada sawah 5 hektar belum dijual. Kenapa masalah kecil bisa jadi besar? Karena terkadang pelayanan tak kepada mertua tidak bagus. Tapi coba deh kita perlakukan mertua bagaikan orang tua, kita layani baik-baik ketika datang ke rumah. Kita masakan yang disukai. Datang ke rumah kita muliakan, kita pijik-pijik, kita berikan hadiah. Maka ketika suami kita
berkelahi dengan kita, maka dia akan datang kepada orang tua. Ang kasi masalah ko si Kubinay ko, ikaw na iusap ko. Minta dufik diri dia, ajak pun diusap tinggi, kesana kak kawanin aku. Aga na pumatuanta. Nah, itu bini memakuki pemakan gak laga orang paling baik. Seandainya kau ceraikan dia, saya harapkan air susu kepada. Kenapa mertua tak bela habis-habisan kita? Karena ketika mertua datang ke rumah, kita muliakan, kita perlakukan layaknya orang tua kita. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini dapat daripada menambah wawasan bagi pengantin baru yang akan melaksanakan akad besok pagi insyaallah. Dan mudah-mudahan disebabkan karena ini semuanya kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan bukan hanya itu, tapi bagaimana keluarga kita di dunia bisa menjadi keluarga kita di Jannatul Firdaus. Karena Pak Ibu-ibu, keluarga kita yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi di akhirat. Makanya kalau kita sayang kepada istri tak pada saat ini, sayang kepada anak tak pada saat ini, maka ajaklah mereka berjalan bagaimana bisa masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Hada minni wa afadikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.